Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Sebagian orang dengan HIV atau ODIV tak berani bermimpi untuk berkeluarga atau memiliki keturunan. Apalagi para perempuan ODIV karena khawatir menularkan virus ke anaknya. Meskipun saat ini sudah mulai gencar edukasi dan program perencanaan kehamilan bagi ODIV, tetapi gaungnya masih terbatas. Selain itu, faktor stigma atau stempel buruk masih membayangi dan menjadi penyebab kesekian para ODIV mengurungkan niatnya untuk menikah. Jurnalis KBR Ninik Juniati berbincang dengan dua perempuan ODIV tentang topik ini. Berikut laporannya dibacakan Astri Yuwanasari. Hampir sekarang aja nggak nikah, belum berani. Belum terbersit di benak Fanya, bukan nama sebenarnya, untuk kembali berumah tangga. Selalu ragu tiap kali ada laki-laki yang mendekat. Aku nggak terlalu serius juga sih, dia juga nggak tahu status aku. Takutnya ntar nggak jadi dia. Fanya cemas jika harus mengungkap statusnya sebagai orang dengan HIV atau ODIV. Ia tertular dari sang suami yang telah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Beruntung, putri sematawayangnya dites negatif. Dulu ketika Fanya dinyatakan positif HIV, ia sempat terpukul hebat, sampai meminta hidupnya diakhiri saja. Waktu itu zaman itu di TV ada kan yang suami minta sama dokternya suruh suntik istrinya karena nggak tega ngelihat. Dan aku bilang sama dokter, dok bisa nggak aku minta suntik mati itu kayak yang di TV tuh. Terinspirasi sama dia. Fanya perlahan bangkit setelah berkenalan dengan Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI. Di sana dia belajar bagaimana hidup dengan HIV. Meski begitu, sampai kini status sebagai ODIV tetap ia tutup rapat, hanya diketahui segelintir orang terdekat. Ia khawatir distigma dan didiskriminasi. Hal itu nyata ditemuinya saat beberapa kali diminta merawat orang dengan HIV/AIDS. Pekerjaan ini kerap disebut layanan sahabat pendamping atau badis. Fanya pernah merawat pasien yang dikucilkan keluarganya sendiri. Aku ngebadis di hotel, dia ambil yang 2 bed. Kalau besok ke hotel nggak mau naik ke kamar. Kita temuin di mobil Alphard. Bayangin kan mobil Alphard, gimana nggak punya rumah? Coba, kenapa harus nyewain hotel kan? Aku bilang, kok tega ya? Tapi alasan dia, mereka itu punya anak kecil, takut ketularan. Padahal kan kalau kita kan udah belajar ya, jadi kan penularannya kan nggak segampang itu kan. Masih banyak keluarga pasien tak paham tentang HIV, sehingga perilaku mereka cenderung diskriminatif. Jadi pas dia meninggal, kayak obat-obatannya, tolong ya obat-obatannya, tolong dibawa semua ya, jangan sampai ada yang bawa ke rumah. Sampai kayak balsem, minyak urut, minyak gosok, dikasih ke saya. Bu, balsemnya ketularan HIV nggak sih Bu? Aku bilang, Bu, sampai kipas-kipas yang biasa kalau mungkin si pasien kepanasan dikasih ke saya. Enggak. Berkaca pada realita inilah, Fanya tak berani bermimpi bisa membangun keluarga baru. Nah, kalau ini aku melahirkan normal dan ASI, yang ini aku harus melahirkan sesar dan tidak diberikan ASI karena aku sudah punya darah tinggi. Tapi dua-duanya negatif. Hartini punya nasib berbeda. Ia begitu bangga tiap kali menunjukkan foto-foto keluarga. Anak-anak dan suaminya HIV negatif. 2 anak terakhirnya adalah buah dari pernikahan saat Hartini sudah berstatus HIV positif, tertular dari suami terdahulu. Selama beberapa waktu ia hidup menjanda, bahkan menutupi statusnya sebagai ODIV karena takut kena stigma. Di 2011 awal itu aku melihat di salah satu tabloid ya, saya positif, anak saya tidak. Wah, keren nih gitu kan. Sejak itu asa Hartini kembali menyala. Oh, ternyata orang HIV itu boleh menikah dengan yang negatif. Oh, ternyata orang HIV itu boleh melahirkan normal. Oh, ternyata orang HIV itu boleh menyusui gitu. Ternyata ada programnya nih pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak gitu. Hartini berjumpa dengan laki-laki HIV negatif yang mau menerima keadaannya. Mereka kemudian menikah dan berencana memiliki anak. Kebetulan dapat dokter yang sangat luar biasa ya, Dokter Karini yang ada di Tarakan. Beliau benar-benar mendukung, ayo nggak harus paksa sama yang HIV, yang penting laki lu tahu gitu. Kami mengikuti programnya, tantangannya adalah
mencari petugas layanan yang mau kan. Agak sulit waktu 2014, sangat kesulitan. Tapi akhirnya saya berhasil melahirkan normal di puskesmas Sawah Besar bahkan. Dan saya berhasil menyusui. Kebahagiaan Hartini mendadak sirna saat suaminya berpulang. Bukan karena HIV/AIDS, tetapi penyakit jantung. Itu juga membuat saya ada sedikit marah gitu ya sama Tuhan. Ini Tuhan maunya apa ya gitu. Gue dikasih sakit, kagak mati gitu kan. Terus dikasih kebahagiaan yang semua orang tuh mendambakan itu. Punya suami baik ya, punya anak-anak yang lucu gitu, keluarga yang harmonis lah. Di saat saya bahagia-bahagianya kok kamu ambil sandaran satu-satunya hidupku gitu. Sampai aku bilang, Tuhan yang minum obat tuh gue gitu, yang sakit tuh gue, kenapa dia mati gitu kan, sampai kayak gitulah. Selang beberapa waktu, Hartini bertemu dengan lelaki berusia 10 tahun lebih muda. Ia juga HIV negatif dan paham tentang penularan HIV. Keduanya lantas menikah dan punya seorang anak. Suamiku yang ini sudah tahu konsep bahwa virus HIV yang tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Jadi dia bilang sama dokter, saya nggak mau pakai kondom ya dok nanti gitu. Karena saya juga pengen punya anak, satu. Yang kedua, saya akan memastikan istri saya minum ARV. Jadi kalau dia nggak minum ARV, saya yang jewer dok. Artinya dia mau menularkan kepada saya gitu. Sampai sekarang, suami dan anak-anak Hartini tetap HIV negatif. Ada yang bertanya, apa sih bedanya orang HIV dengan tidak HIV tuh? Kayaknya nggak ada bedanya, dia sama-sama aja. Cuman bedanya gue minum obat seumur hidup dan lu enggak gitu ya. Tapi kalau secara hak, ya kita berhak bahagia dan segala macam itu ya sama aja. Di berbagai forum termasuk media sosial, ia aktif memberikan edukasi bahwa ODIF bisa menikah dan punya anak yang sehat. Asalkan disiplin menjalankan program pencegahan penularan HIV. Kalaupun dokternya yang ngomong nggak apa-apa mbak, nanti bisa melahirkan, bisa punya anak negatif. Dalam hati si perempuan hanya pikir, lo tahu apa? Gue yang positif HIV gitu, gue yang bingung lagi ngapain. Tapi kalau yang bicara adalah teman sebaya, nggak apa-apa mbak, saya juga HIV positif, saya pernah punya ini anak saya rasa itu mereka jauh lebih yakin gitu bahwa oke, dia aja bisa kok anaknya negatif, kenapa saya enggak? Pada 2018, Hartini membentuk Emak Club sebagai bagian dari program pencegahan penularan HIV di Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPI). Emak Club itu melakukan pendampingan pada perempuan HIV positif yang mau merencanakan kehamilan, pada perempuan hamil yang ditemukan HIV positif, sama bayi yang terlahir dari ibu yang positif HIV. Total tak kurang dari 1.100-an ibu dan anak yang Emak Club dampingi. Mereka tersebar di banyak provinsi, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Pendampingan ini tuh tidak ada gaji gitu ya. Mereka hanya mendapatkan insentif yang itu tidak seberapa, tapi pekerjaannya luar biasa. Sampai didampingi, oh nggak punya BPJS, oh caranya begini nih, ada sampai punya BPJS. Ada yang nggak punya surat nikah karena mereka tidak menikah, tapi anaknya bisa punya akte, yang gitu-gitu mbak. Para pendamping Emak Club rata-rata adalah perempuan ODIF. Hartini berharap ada dukungan pendanaan dari pemerintah untuk pencegahan penularan HIV/AIDS, khususnya dari ibu ke anak. Harapanku adalah ya kalau memang ada pendanaan terkait itu gitu ya, kenapa tidak diberikan kepada orang yang benar-benar spesifik mendampingi ibu hamil gitu. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.